Ada yang pernah tahu tuh, Pak Lutfi itu bertemu dengan Kaisang? Pernah tahu kan? Belum pernah sama sekali. Sebelum bicara soal topik hari ini, Om Begawan ingin menyampaikan kabar duka yang mendalam atas wafatnya Pak Hamzahas, mantan Wakil Presiden, mantan Ketua Umum P3, dan politisi yang punya jasa di negara ini cukup besar. Pak Hamzah tercatat sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Waktu jabatan Presiden dijabat oleh Mbak Megawati Soekarno Putri. Semoga dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima Tuhan, serta ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Lah hari ini kita coba ngupas tentang Pilkada Jawa Tengah dulu lah. Nada positif menghampiri Kapolda Jateng, Pak Irjen Ahmad Lutfi. Nah, sudah 3 partai ini yang secara informal menyatakan dukungannya untuk maju dalam Pilkada serentak November mendatang. Nah, mereka itu Golkar, PAN, dan Gerindra. Wah, hebat ini. Tapi sayangnya loh, ketiganya nggak nyinggung posisi Pak Lutfi itu sebagai apa. Apakah calon gubernur atau hanya wakilnya? Ayo, ini Om Begawan mau tebak-tebakan ini. Nih ngompoles bakal jadi cagup atau cawagup. Aku orang ngajak totoan loh iki. Mboten pareng dukani Pak Lutfi mangke. Itu judi namanya totoan itu. Dilarang agama serta hukum di Indonesia. Nek Om Begawan sih prediksinya loh. Tetap wakilnya Mas Kaisang. Wah, ini jenderal dadi wakilnya cah cilik ini gumun aku. Lah kecil kemungkinan calon gubernur. Ya walaupun sebelumnya Mas Kaisang bilang belum tahu apakah Pak Lutfi Kaisang atau Pak Kaisang Lutfi. Etok-etok dia itu nggak akan mau diposisikan jadi wakilnya Pak Lutfi. Dia merasa ketua umum partai. Masa jadi wakil gubernur? Kakaknya yang bukan kader partai saja bisa wakil presiden loh. Nah, nek merengek-rengek ke bapak ibunya ya bisa dituruti anak ragil atau anak bungsu. Banyak orang tua sulit nggak nurutin anak ragil loh, mesti wedi ya orang tuanya itu. Nah, neng bila benar keduanya besok Agustus didaftarkan, pasangan LK atau KL ini yo menurut Om Begawan yo lucu lah. Lucu ini. Kenapa lucu ini? Ini menurut pengamat Om Begawan ini. Pertama gini, kependekan nama keduanya itu bermakna negatif loh. Ini subjektif dari Om Begawan sendiri. Misalnya Kaisang Lutfi, kan singkatannya jadi Kalut. Emosi. Wah, masa kita memperjuangkan rasa yang kalut, rasa tidak tenang atau was-was, bingung dan sebagainya, ya tak? Nah, sementara jika Lutfi Kaisang disingkat ya jadi luka, tato, perasaan yang sakit. Masa pas kampanye wadah teriak-teriak hidup luka, dukung luka, luka pilihan kita. Ah, lucu, nah, diguyu lawan ya. Pripun nih, pilih Kalut nopo luka. Mumet toh. Ini pandangan dari sisi Begawan aja. Yang kedua, ini aneh ini. Aneh ini, berani dan aneh. Ada relawan Pak Lutfi yang menolak dipasangkan dengan Kaisang. Ya memang mereka tidak lugas lah bicara begitu, melainkan mereka berharap Pak Lutfi dipasangkan dengan tokoh NU. Komunitas bernama Sedulur Bapak ini ingin supaya Kapolda Jateng itu bergandengan sama kaum hijau. Kenapa begitu? Lah di tingkat grassroots itu pasti bakal banyak yang mendukung orang-orang NU. Malah tanpa tedeng-alingnya itu Bloko Suto siap. Siapa tokoh elit yang disebut? Ya ini ya Gus Tats Yassin. Itu masih pada ingat siapa beli itu? Ya memang sih sebelumnya sudah beredar. Pak Lutfi sama Gus Tats Yassin sudah melakukan photoshoot, foto shooting, alias ambil gambar buat kampanye. Keduanya kompak kok, berbaju lerek-lerek hitam putih. Kok kayak
Pak Ganjar. Lah bila disandingkan antara Gustaf Yassin sama Kaisang, wah yo adoh, jauh lah. Gustaf itu putranya Kiai besar, almarhum Mbah Maimun. Pernah jadi wakil gubernur juga. Ngancani Pak Ganjar periode kemarin itu. Kemudian pas pemilu kemarin ikut mencalonkan jadi senator atau DPD. Jumlah pemilihannya Yahud bro. Pengen tahu berapa yang milih beliau? 3,8 juta suara. Hebatnya tuh. Dibandingkan perolehan suara PKB Jawa Tengah masih gedean beliau loh. PKB di Jawa Tengah hanya dapat 3 juta suara. Artinya gini, gak sebanding lah bila Kaisang mau dipasangkan sama Pak Lutfi. Apalagi Pak Lutfi itu nek ditaruh wakil gubernur tambah lu jenderal bintang 2. Wah, miris ya. Lah menangnya Kaisang ya posisinya dia anak presiden itu aja. Didukung partai pendukung pemerintah seperti pas Pilpres kemarin tuh. Kepala negara akan melu cawe-cawe akhirnya garananya menang lagi. Tapi rakyat kan punya pandangan sendiri termasuk Begawan. Rakyat yang cerdas gitu loh. Heran saya. Nah, rakyat itu bila menilai layak atau tidak Kaisang menempati posisi itu. Mari kita nilai dengan nalar dan logika serta syarat-syarat yang lain. Nah, kemudian keanehan berikutnya ini menurut Begawan apa coba ini? Ada yang pernah tahu tuh, Pak Lutfi itu bertemu dengan Kaisang. Pernah tahu kan? Belum pernah sama sekali. Ini konteks pilkada Jateng loh, ini masa ini lingkup Jateng aja. Bukan sekedar ketemu loh. Nek mau ketemu fisik ya pasti sering. Mau bagaimanapun bila presiden atau ibu negara pulang, Kapolda jelas turun langsung ya ketemu. Fisik tapi orang bareng gitu. Mengapa bagi Begawan pertemuan keduanya penting? Ya ini menunjukkan chemistry lah, kecocokan. Sudah beberapa kali disebut tuh, tapi belum bertemu. Wah, jelas ini masalah, problem. Begawan paham kok. Paham banget ini. Pak Lutfi pasti nggak mau yang disuruh mendekat. Lah mau bagaimanapun dia menjalani karir jabatannya sudah lama, jam terbangnya nggak sebanding sama ketua umum PSI yang ujuk-ujuk jadi ketua umum. Masa terlihat betul dia yang butuh jabatan. Wah, purnawirawan jadi Kapolda udah tinggi jabatannya. Soal ini tak dukung 100% kalau Pak Lutfi menjaga marwahnya. Harga diri Pak. Malah bila perlu seandainya jenengan ditempatkan jadi wakil wes. Oh rasa baik. Gak usah malu-maluin. Malu ini saya sebagai orang Semarang. Ini bukan memprovokasi atau memanas-manasi loh. Tapi ngasih masukan. Pengalaman pemerintahan, punya anak buah, merencanakan sesuatu. Itu penting dan faktor yang tidak bisa diremeh-remehkan. Masa ini bang antara ketua umum partai karbitan sama pejabat partai nilainya lebih tinggi ketua umum partai? Yo, enggak lah. Lah wong gabung partai belum setahun loh, langsung jadi ketua umum. Itu kan aneh. Telung dino malah. Iya toh. Justru bergandengan sama Kaisang akan jadi beban bagi Pak Lutfi itu sendiri. Ini menurut pandangan Begawan loh. Orang nyinyir ini haters-hatersnya Begawan ngomong orang hutek. Nah, ngomong dong ngawur ya. Kasih sini pendapat atau bantahan, jomong miso-miso ini ya terus yang Begawan ini. Nah, muncul nggak masalah ini. Misalnya nih beneran nih keduanya berpasangan. Pak Lutfi tetap jadi calon gubernur, kemudian menang. Jabatan wakil gubernur kan relatif hanya banser cadangan ini. Wakil wawak harus sikil orang gundas itu. Atau menjalankan tugas yang nggak penting kalau wakil tuh. Lalu Kaisang balik ngurusi channel YouTube-nya, ngurus PSI atau lahiran anaknya lah yang kedua. Pak Lutfi bisa apa? Kesibukannya sebagai ketua partai atau YouTuber menghabiskan waktunya. Lalu malah buat gawe dewi tuh Pak Lutfi dewi anak kancane. Kalau ini memang betul Kaisang jadi wakilnya. Nah, mumpung ada relawannya Pak Lutfi yang meminta kader hijau. Sudahlah, kasih respon aja Pak Lutfi. Agar Kaisang ngerti kode-kode ini, dia harusnya paham. Nah, aku isin biar gak ngeyel maju di Jawa Tengah. Percayalah, tanpa Kaisang masih ada partai yang usung jenengan. Banyak. Dan mau bagaimanapun elektabilitas
Gus Tat itu bakal mudah terdongkrak usai dideklarasikan. Minimal pengungsinya itu ya Gerindra sama P3. Kok Gerindra? Lah kan memang tinggal dukung aja. Nggak mungkin nyari penggantinya Pak Sudaryono toh. Pak Sudaryono kan sudah jadi wakil menteri. Gustaf Yassin sendiri bukan orang baru bagi P3. Sebab Kiai Maimun Zubair dulu Dewan Syuro P3. Kursi Gerindra dan P3 di Jateng adalah 23. Sementara syarat pendaftaran minimal butuh 24 kursi di Jawa Tengah. Sudah garisan nil ini langsung persyaratan. Ya harus satu partai lagi lah gabung. Nah semua ini bisa terjadi bila mentalitas Pak Lutfi gede banget ini. Karena Pak Jokowi bakal marah besar. Anaknya nggak jadi kandidat, marah ini. Ya tinggal dijelaskan saja sama Pak Lutfi. Mengapa begitu? Mengapa Bapak lebih mempertimbangkan Gustaf Yassin dibanding pemilik sang pisang ini? Ngepek atau berargumentasi berbasis konten ngompol kali ini ya nggak apa-apa, monggo silahkan ditiru, nggak apa-apa, copy paste lah. Ini tidak tentang Om Begawan dukung siapa, tidak suka siapa atau suka sama siapa, bukan itu. Om Begawan nunggu semua kandidat itu jelas dulu mana yang mau maju, mana yang didukung oleh partai. Yang maju kan harus orang-orang dengan track record bagus. Cemerlang ini mimpin provinsi orang gerin. Harus ada prestasi. Ya nek ndak prestasi ya minimal punya pengalaman lah. Ya seperti Pak Lutfi. Ngurus rakyat itu bukan kayak ngurus pitik, bebek dan sebagainya. Tinggal disebar dedak kewatel makan duwe lemu. Ini bahasa Indonesia. Gari disebar itu ayam sama bebeknya sudah hidup. Yang diurus ini manusia. Mesti diperhatikan dengan benar-benar memanusiakan manusia. Terutama kesejahteraannya, kenyamanannya. Nah, bila kandidat-kandidat yang maju, pengalamannya kurang, bahkan ujuk-ujuk, dadak ngajari mengko. Ini bukan tentang usia, bukan soal kesempatan. Melainkan tentang kemampuan seseorang. Golkar ini juga berpeluang merapat ikut mendukung Pak Lutfi dan Gustaf Yassin. Sebab Mas Diko, mantan Bupati Kendal, yang awalnya dicalonkan di Jawa Tengah, kelewat digeser di Kota Semarang. Gak ngejar waktunya itu. Ayolah, ini warga Jawa Tengah, ayo berikan masukan untuk kandidat-kandidat pilkada untuk gubernur Jawa Tengah. Gitu ya, salam ngumpul, salam kawan. Dadah.